Di dunia hukum, Pak Andreas, apakah diperbolehkan atau diperkenankan untuk menggunakan bukti berupa rekaman yang diambil secara diam-diam? Misalnya ketika kita mengalami ancaman atau kita didatangi oleh penagih begitu ya, secara kasar melakukan penagihan lalu kita melakukan rekaman gitu. Nah, apakah rekaman ini bisa menjadikan alat bukti, Pak Andreas, atau bisa dijadikan alat bukti? Baik, baik. Mungkin saya revisi pertanyaannya. Bukan direkam diam-diam. Kalau sudah kita merekam seperti ini, pegang handphone segala macam itu otomatis nggak diam-diam. Yang diam-diam itu adalah kita menaruh di sini atau kita rekam diam-diam tanpa sepengetahuan dia. Tapi saran saya ketika didatangin oleh debt collector yang kesannya membuat kekerasan dan berteriak-teriak, itu direkam aja. Benar-benar dibilang ini saya rekam ya. Nah, untuk apa? Untuk diviralkan. Ya, masyarakat Indonesia ini sekarang sudah jauh lebih pintar. Jadi beberapa kayak misalkan contoh, ada oknum-oknum penegak hukum melakukan apapun juga, kayak misalkan mobil, strobo segala pun juga direkam, itu pun juga bukan direkam diam-diam kan, direkam ke publik. Yang dilarang itu adalah rekam diam-diam itu kalau di dalam satu ruangan atau di dalam satu area yang bukan milik publik. Misalkan contoh, ada orang yang merekam di dalam rumah saya tanpa izin saya. Nah, itu biasanya itu bermasalah tuh. Saya bisa laporkan itu dengan merekam tanpa izin saya. Tetapi kalau merekam di area publik, misalkan kayak di tempat parkir atau di depan rumah kita yang merupakan haknya kita, itu hak kita. Kita boleh merekam apa aja. Selama memang itu di ruang publik, itu tidak ada masalah merekam diam-diam. Lebih baik kita bilang aja itu tidak merekam diam-diam, tetapi kita terang-terangan. Ini Bapak saya rekam ya, dengan melakukan seperti ini, teriak-teriak nama Bapak siapa, dan itu bisa dijadikan alat bukti. Seperti itu. Baik Pak Andreas, lalu terkait dengan pihak-pihak Pak yang dinilai sah oleh hukum untuk bisa menjadi saksi terkait kasus jebakan tawaran pinjaman modal usaha hingga dana tunai cepat ilegal kepada pengusaha UMKM, misalnya orang-orang yang pergi bersama kita atau orang-orang yang mengetahui ini, apakah adalah orang-orang yang sebetulnya bisa dinilai sah secara hukum, turut menyaksikan begitu atau melihat proses transaksi, apalagi utamanya mungkin transaksi-transaksi yang dilakukan secara offline, Pak Andreas? Baik, untuk masalah saksi ini jelas diatur oleh di KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di mana KUHAP itu mengatakan saksi adalah orang yang mengalami itu secara langsung, yang kedua itu mendengar secara langsung, dan melihat secara langsung. Artinya tiga ini, kalau misalkan ada orang yang mengalami, mendengar, dan melihat secara langsung, itu dapat menjadi saksi. Nah, tapi biasanya di dalam kondisi-kondisi tertentu, anak, orang tua, kakak, adik kandung itu tidak dapat menjadi saksi. Karena kenapa? Karena memang sudah diatur juga memang hubungan sedarah dan semenda sampai berapa tingkat itu tidak dapat menjadi saksi. Tetapi kalau misalkan itu hubungan dengan pidana, itu akan menjadi pertimbangan. Biasanya akan menjadi pertimbangan hakim kalau misalkan tidak ada saksi lain yang berkaitan dengan pidana yang terjadi. Seperti itu. Tetapi selama memang dia mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung, bahkan kalau misalkan ada bukti berupa video, itu sangat kuat dan bisa dijadikan bukti. Karena kondisinya, ingat, saksi mau dua saksi, mau 1.000 saksi, itu hitungannya baru satu alat bukti. Sedangkan di hukum di Indonesia itu menganut minimal 2 alat bukti baru bisa menetapkan orang menjadi tersangka. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Lalu selanjutnya Pak, ini ada kondisi misalnya begitu ya, ada kondisi di mana ada oknum ilegal yang mengatasnamakan perusahaan atau mengaku-ngaku ya dari lembaga jasa keuangan legal untuk menipu dan mengiming-imingi untuk memberikan pinjaman modal atau pinjaman dana untuk masyarakat pelaku usaha UMKM. Kepada oknum-oknum seperti apa seperti ini, hukuman seperti apa Pak yang bisa diberikan? Baik, jadi begini, kalau ada oknum yang memalsukan atau menggunakan nama institusi tertentu dan memberikan pinjaman ke tempat yang lain, yang bisa debitur lakukan atau si peminjam itu lakukan adalah melapor. Melapor kemana? Melapor ke institusi yang asli. Contoh saya sebut ya, contoh. Misalkan perusahaan fintech ABC gitu. Tiba-tiba ada oknum lain itu menggunakan perusahaan ABC tersebut. Bilang ini saya dari perusahaan ABC, tetapi ternyata dia palsu. Seperti itu. Nah, sebagai debitur atau peminjam, itu bisa melaporkan ke PT ABC yang asli.
Nanti dari PT ABC itu antara dia mau melapor atau tidak itu sudah tergantung dari PT ABC. Kalau misalkan nama baiknya itu tercoreng, otomatis PT ABC itu harus melapor satu ke OJK, terus yang kedua itu melapor ke kepolisian bisa. Dengan apa? Mencatut nama palsu, atau memberikan informasi bohong, atau menyebarkan hoax, atau menyebarkan fitnah dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Andreas. Lalu Pak, sampai dengan sejauh ini Pak, jika mengacu situasi kasus pencatutan nama perusahaan legal ya, apakah ini diperlukan artinya laporan dari dua pihak, baik dari pihak misalnya pemberi modal yang legal begitu ya, atau dari pembiayaan atau pendanaan perusahaan pendanaan yang legal, dan juga dari korban itu sendiri Pak Andreas? Ya, jadi kondisi saya tadi agak terputus, boleh diulang Bu? Baik, jika ada situasi Pak di mana artinya ada pencatutan nama perusahaan yang legal begitu ya, artinya perusahaan pendanaan atau pembiayaan yang legal, ini artinya apakah perlu dilakukan laporan dari kedua belah pihak, baik dari korban atau juga dari pihak perusahaan yang legalnya begitu Pak, kepada pihak yang mengaku-ngaku atau pihak yang mencatut nama perusahaan pembiayaan secara ilegal tersebut? Baik. Sekali lagi, seperti tadi pertanyaan sebelumnya, yang bisa melapor itu kepada pihak berwajib itu adalah pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan siapa? Bisa dua, bisa si peminjam, bisa juga si perusahaan yang dicatut namanya. Tetapi kalau untuk berhubungan dengan pihak yang dicatut namanya, berarti dia kan menderita kerugian nama baik. Seperti itu. Misalkan tadi perusahaan ABC dicatut namanya, akhirnya disangka pihak perusahaan ABC itu melakukan penagihan secara kasar atau melalui debt collector secara tidak tidak sesuai dengan jalur hukum. Nah, itu yang bisa melaporkan itu adalah si pihak perusahaannya, perusahaan yang dicatut namanya. Tetapi kalau misalkan si pihak si peminjam itu hanya bisa melaporkan kepada berwajib itu apa? Satu, pemerasan, yang kedua rentenir atau peminjaman liar, atau yang ketiga itu adalah kekerasan, pemerasan dengan kekerasan gitu loh, atau bisa jadi penganiayaan atau yang lain-lain gitu loh, kekerasan verbal dan lain-lain seperti itu. Nah, ini pun juga saya juga meminta gitu loh kepada kepala-kepala desa atau kepala RT atau ketua RW. Biasanya debt collector itu untuk menagih seseorang itu biasanya mereka wajib berkoordinasi dengan kepala desa atau kepala RT setempat. Nah, ini yang harus juga menjadi himbauan atau edukasi kepada kepala desa atau ketua RT. Di mana kalau misalkan memang ada debt collector yang ingin menagih ke seseorang atau di lingkungan tertentu, itu baiknya ketua RT itu bertanya, ada izin nggak perusahaan tersebut? Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Andreas sudah berbagi insight-nya bersama kami. Pak Andreas, founder Eternity Global Law Firm. Semoga Bapak sehat dan juga sukses selalu. Terima kasih untuk